Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Garasi Movie. Pada kesempatan ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film tentang peperangan ninja melawan para samurai di masa kejayaan klan Nobukatsu Oda di Jepang. Film ini berjudul Mumon The Land of Steel yang rilis pada 2017 silam. Film ini disutradarai oleh Yoshihiro Nakamura. Dibintangi oleh Satoshi Ohno, Satomi Ishihara, dan Ryohei Suzuki. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita, Mumon The Land of Steel. Di suatu pagi hari yang cerah, tampak beberapa ninja mengendap-endap keluar dari semak-semak. Mereka adalah ninja dari klan Momoji, yang dipimpin oleh Sandayu, seorang chunin dari negeri Iga, yang akan menyerang klan Shimoyama untuk latihan perang. Klan Shimoyama dipimpin oleh seorang chunin bernama Kai. Di dalam benteng, klan Shimoyama sudah bersiap-siap menyiapkan jebakan untuk menghalau klan Momoji yang akan masuk ke dalam benteng. Di saat itu juga muncul anggota klan Shimoyama bernama Heibei. Heibei sangat kesal karena ini hanyalah sebuah latihan perang ninja lagi. Tiba-tiba, muncul asap dari dalam gerbang. Seorang ninja dengan gagah berani masuk sendiri ke dalam benteng dan membuka pintu masuk. Dialah Mumon. Di saat itu para ninja klan Momoji dengan mudah masuk ke dalam benteng untuk bertempur. Dan Mumon yang sudah selesai membuka pintu gerbang, ingin pulang. Namun dicegah oleh Sandayu, dia akan memberikan uang untuk Mumon jika ikut bertempur dalam peperangan ini. Awalnya Mumon menolak, tetapi dengan hadiah uang yang besar, akhirnya Mumon luluh. Dengan lincahnya, Mumon menyerang benteng melawan ratusan ninja dari klan Shimoyama. Tiba-tiba, suara gendang berbunyi, "Kawa!" Teriak Kai yang artinya duel 1 lawan 1 sampai mati, antara Mumon dan Jirobe, adiknya Heibei. Duel ini berlangsung tidak imbang. Dengan mudahnya Mumon membunuh Jirobe. Heibei yang penuh amarah ingin balas dendam. Namun dari kejauhan, terdengar suara gendang pertemuan Dewan 12 Ninja. Sandayu dan Kai setuju untuk berhenti perang dan segera pergi menghadiri pertemuan Dewan 12 Ninja. Heibei berteriak bahwa adiknya telah mati, namun ayahnya hanya mengatakan untuk apa menangisi kematian seorang chunin dalam kawa. Heibei terlihat sangat kesal melihat keadaan ini. Nobunaga Oda sudah hampir menguasai seluruh negeri yang mengelilingi Iga. Sementara itu di negeri Ise, Nobunaga Oda menikahkan putra keduanya, Nobukatsu untuk menikahi putri klan penguasa dari negeri Ise, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di wilayah Ise. Nobukatsu bertemu dengan pemimpin klan Kitabatake yang bernama Tomonori. Pertemuan itu tidak berlangsung baik. Tomo melihat kedua mantan bawahannya yang bernama Daizen dan Sakyonosuke, yang kini telah berpihak kepada klan Oda. Tanpa sopan santun, Nobukatsu menanyakan sebuah pusaka keramat milik klan Kitabatake, berupa guci teh ratusan tahun, yang memiliki nilai hampir sama dengan satu istana, jika dijual. Tanpa disangka-sangka, Tomo menghancurkan guci tersebut, di hadapan Nobukatsu. Nobukatsu yang sangat marah, menyuruh Daizen untuk membunuh Tomo, namun Daizen diam tanpa suara dikarenakan Tomo adalah mantan gurunya. Tanpa pikir panjang, Sakyo mengajukan diri untuk membunuh Tomo. Dengan pengalaman bertempur yang dimilikinya, Tomo dengan mudah mengungguli Sakyo. Nobukatsu meminta Daizen membantu Sakyo, namun Daizen tetap menolak. Di saat Tomo ingin menghabisi Sakyo, Daizen dengan cepat menghunuskan pedang ke arah Tomo. Di nafas terakhirnya Tomo menyatakan bahwa negeri Ise telah menjadi kekuasaan Oda dan meminta Daizen untuk melindungi rakyatnya. Ternyata peristiwa itu dilihat oleh putri Tomo, yang bernama Rin. Rin mencoba menyerang Nobukatsu dengan pisaunya. Nobukatsu yang marah, ingin membunuh Rin, tetapi Daizen mencegahnya. Daizen memukul Rin hingga pingsan, dan menyuruh bawahannya untuk memenjarakan Rin.
Di luar ternyata ada ninja mata-mata milik negeri Iga, yang mendengar peristiwa barusan. Ninja itu kemudian kembali ke Dewan 12 Klan di Iga. Ninja yang menyamar itu melaporkan bahwa negeri Ise telah dikuasai oleh klan Oda, yang dipimpin oleh anak keduanya, Nobukatsu. Dan juga bawahan terkuat negeri Ise yaitu Daisen, telah menjadi pengikut klan Oda. Kemudian para anggota 12 Dewan ketakutan, jika Oda mendirikan benteng di Iga, maka negeri Iga akan dengan mudah dikuasai oleh klan Oda. Para dewan sepakat untuk menyerah dan tunduk kepada klan Oda. Di luar gedung, para ninja lain gelisah bahwa jika terjadi perang, maka siapa yang akan membayar mereka? Para anggota dewan keluar dan mengumumkan kepada bawahannya bahwa Iga akan menyerah kepada klan Oda. Dan memberikan tugas kepada Heibei dan Bunzo agar menyampaikan pesan perdamaian kepada Nobukatsu yang sedang berada di negeri Ise. Para ninja lain pun kembali ke rumah masing-masing. Di depan rumah, Mumon kesulitan untuk membuka pintu. Ternyata istrinya menguncinya dari dalam. Kemudian Mumon menyerahkan uang hadiah dari Sandayu. Istri Mumon yang bernama Okuni marah dan mengeluh kepada Mumon. Okuni teringat saat pertama kali mereka ketemu. Mumon berjanji bahwa akan membahagiakan dia. Namun pada kenyataannya saat ini mereka hidup dalam kesusahan. Di saat itu Mumon merasakan sesuatu yang aneh. Mumon kemudian melompat, dengan membawa Bunzo yang sekarat. Mumon membawa Bunzo ke hadapan para anggota 12 dewan. Di saat-saat terakhirnya, Bunzo memberitahu bahwa Heibei lah yang telah menyerangnya dan berkhianat. Di hadapan Nobukatsu, Heibei yang sedang terikat mengatakan kelemahan negeri Iga. Heibei memberikan saran untuk menyerang Iga yang hanya memiliki pasukan sekitar 4.000 prajurit. Namun Nobukatsu yang teringat akan kata-kata ayahnya, ragu untuk menyerang Iga, dikarenakan kekuatan yang dimiliki Iga. Salah satu bawahan Nobukatsu, meyakinkan Nobukatsu bahwa mereka akan menang dengan keunggulan jumlah prajurit yang dimiliki. Namun di sisi lain, Daisen menolak untuk ikut berperang. Dia memiliki pendirian bahwa tidak akan menyerang musuh yang lemah. Tidak disangka Nobukatsu semakin yakin untuk menyerang Iga. Heibei kemudian memberikan saran untuk menaklukkan Iga, mereka harus membangun benteng di wilayah kekuasaan negeri Iga. Kemudian Nobukatsu mengirimkan utusannya untuk bertemu anggota 12 dewan. Mereka mengajukan rencana untuk membangun benteng di wilayah Iga dan meminta semua rakyat di negeri Iga menjadi pengikut klan Oda. Para dewan awalnya tidak setuju, namun setelah melihat emas yang diberikan oleh klan Oda, mereka pun memutuskan untuk menjadi pengikut klan Oda dan membangun benteng di wilayah Iga. Pimpinan anggota dewan kemudian mengumumkan kepada rakyat negeri Iga, bahwa mereka akan tunduk dan membangun benteng klan Oda sebagai simbol perdamaian di wilayah Iga. Para dewan mengatakan bahwa siapapun yang ikut membantu dalam pembangunan, akan mendapat bayaran yang tinggi oleh klan Oda. Mendengar hal itu, para rakyat pun ikut senang. Mumon yang terkejut mendengar itu juga ikut berteriak bahagia. Keesokan harinya pembangunan pun dimulai. Mereka bekerja dengan giat. Sore harinya mereka mengantri untuk mendapatkan upah. Mumon yang telah mendapatkan upah, berjalan menghampiri Okuni. Dan memberikan uang yang barusan ia dapat. Okuni pun terlihat senang. Saat perjalanan pulang Okuni melihat anak-anak ninja yang sedang berlatih. Ia melihat seorang anak yang terluka karena panah. Okuni mencoba menolong, namun hampir saja terkena serangan lainnya. Mumon dengan cepat melindungi Okuni. Kemudian mereka membawa anak itu ke tempat yang aman. Dari jauh, Okuni terkejut melihat mayat anak lainnya. Mumon mengatakan bahwa panah itu beracun. Anak yang terkena panah tadi bernama Izumi, ia berusaha menyedot racun di kakinya sendiri. Izumi tidak mau dibantu. Mumon menjelaskan bahwa di Iga, yang lemah pasti akan mati, mau bagaimana lagi? Di depan rumah,
Okuni yang khawatir akan pekerjaan Mumon, meminta Mumon untuk menjadi seorang samurai. Namun Mumon menolak. Okuni yang marah mendengar itu kemudian masuk dan mengunci pintu. Melihat hal itu, Mumon pun berjanji untuk menjadi samurai seperti permintaan istrinya. Singkat cerita, benteng klan Oda itu telah selesai. Mereka memberikan imbalan yang banyak kepada para ninja, dan meminta mereka segera pergi dari benteng itu. Dari kejauhan, Sandayu memerintahkan bawahannya untuk meledakkan benteng milik klan Oda tersebut. Seketika benteng itu pun meledak. Dari dalam benteng, para prajurit klan Oda kocar-kacir ketakutan, keluar benteng. Dari jauh Shimoyama menyuruh bawahannya untuk menembakkan panah ke arah prajurit Oda di luar benteng. Nobukatsu yang mendengar kejadian itu pun marah. Dia menuduh bahwa Heibei telah menjebaknya untuk membangun benteng itu. Heibei tidak menyangka hal itu pun akan terjadi. Nobukatsu yang murka, semakin ingin menghancurkan Iga. Namun Daizen tetap menolak untuk ikut berperang melawan Iga. Di luar, Daizen menjelaskan kepada Sakyo bahwa dia dengan terpaksa telah membunuh Tuan Tomo demi kepentingan klan Oda, dan tidak ingin ikut dalam permainan klan Oda untuk melawan musuh yang tidak berdaya. Di dalam negeri Iga, anggota dewan mengumumkan bahwa mereka akan berperang melawan klan Oda. Para rakyat dan Mumon mengeluh bahwa jika ikut berperang, siapa yang akan membayar mereka? Mereka tidak ingin ikut berperang jika tidak dibayar. Para pemimpin klan kembali mengingatkan tentang prinsip klan Iga. Jika bangsa lain menyerang, maka semua prajurit Iga wajib secara sukarela untuk membela tanah airnya, dan jika ada yang menolak, maka seluruh keluarga mereka akan dibunuh sebagai hukumannya. Kemudian mereka menyuruh para ninja segera untuk bersiap-siap. Di dalam rumah, Okuni bimbang kepada Mumon yang akan ikut berperang, namun tidak mendapatkan apa-apa. Mumon kemudian mencari ide untuk menghentikan perang ini. Malam harinya, Mumon menyelinap masuk ke dalam kamar Nobukatsu, dan mengancamnya untuk menghentikan perang dengan Iga. Jika tidak, Mumon akan membunuhnya. Nobukatsu yang berhasil lolos kemudian berteriak, dia berjanji akan membunuh semua warga Iga, baik itu pria, wanita, anak-anak. Mayat mereka akan dijadikan pajangan. Beberapa saat kemudian, muncul bawahan Nobukatsu. Mumon yang mengetahui itu segera melarikan diri menuju penjara bawah tanah. Di saat yang tidak disangka Mumon bertemu dengan Heibei yang sedang dipenjara. Kemudian Mumon penasaran dengan cahaya pada salah satu sel lain di penjara itu. Ternyata itu adalah Rin yang sedang berdoa. Menyadari kehadiran Mumon, Rin pun terkejut. Heibei kemudian mengatakan kepada Rin agar berhati-hati terhadap Mumon. Ia mengatakan bahwa Mumon adalah ninja pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Rin memiliki ide untuk menggunakan jasa Mumon. Ia ingin agar Mumon membunuh Nobukatsu. Rin mengeluarkan sebuah kotak yang berbungkus dengan rapi. Bungkusan itu adalah guci yang bernilai sangat mahal. Ternyata guci yang diperlihatkan sebelumnya oleh Tomo adalah guci palsu. Mendengar hal itu Mumon pun setuju dan menerima guci tersebut. Saat Mumon akan pergi, ia terkejut melihat Rin yang bunuh diri. Mumon pun bingung, kenapa Rin melakukan itu. Heibei pun menjelaskan bahwa itu adalah pemohonan terakhirnya dan mengatakan bahwa di dunia ini ada yang lebih penting selain uang. Dalam keadaan emosi, Nobukatsu ingin secepatnya menyerang Iga, meskipun tanpa bantuan Daizen. Daizen kemudian menemui Heibei untuk menanyakan alasan, kenapa Heibei ingin menghancurkan Iga. Heibei kemudian menceritakan tentang peristiwa kematian adiknya karena latihan perang yang tidak penting. Semua orang tidak ada yang peduli akan hal itu. Sehingga ia ingin menghancurkan Iga. Daizen pun paham, dan mengatakan bahwa Heibei telah ditipu oleh 12 pemimpin dewan. Dari awal, para pemimpin dewan telah merencanakan semua ini. Mereka juga sengaja mengatakan pembangunan benteng di dekat Heibei.
Mereka memancing kemarahan Heibei agar berkhianat dan membocorkan rahasia ini kepada Nobukatsu. Mereka sengaja memancing pasukan Nobukatsu untuk berperang. Mereka yakin bahwa Daizen yang tidak akan ikut berperang akan membuat pasukan Nobukatsu menjadi lemah, sehingga Iga akan menang dengan mudah. Dengan begitu pamor para ninja akan melonjak dan permintaan jasa mereka akan meningkat. Daizen yang telah mengetahui rencana itu, menghadap Nobukatsu dan menyatakan akan ikut dalam berperang lawan Iga. Mendengar hal itu Nobukatsu menangis, mengatakan bahwa bawahannya tidak mengetahui perasaannya selama ini, yang berada dalam bayang-bayang kehebatan ayahnya. Ia ingin sekali saja menjadi kebanggaan di hadapan ayahnya. Mendengar hal itu Daizen dan jenderal lainnya bersumpah akan setia kepada Nobukatsu dan ikut dalam perang melawan Iga. Para jenderal bawahan Nobukatsu pun berteriak, tanda genderang perang telah dimulai. Mumon segera pulang ke rumah untuk mengajak Okuni kabur dari peperangan melawan Nobukatsu. Mumon yang telah bertemu dengan Nobukatsu berkata, bahwa dia akan membunuh dan memenggal kepala warga Iga. Baik itu wanita maupun anak-anak, lalu akan menjadikannya pajangan. Kemudian Mumon memberikan Okuni sebuah kotak. Ia berkata bahwa kotak itu adalah pusaka milik negeri Ise, yang harganya sangat mahal dan bisa digunakan untuk modal usaha. Okina pun setuju. Di malam harinya, Nobukatsu membawa para pasukannya yang berjumlah 10.000 prajurit. Ia memerintahkan para jenderalnya untuk menyerang dari 3 sisi wilayah Iga dengan kekuatan penuh. Para pemimpin klan yang telah mengetahui rencana 3 jalur penyerangan dari Nobukatsu, telah bersiap-siap untuk menghadang prajurit Nobukatsu. Mereka yakin bahwa akan memenangkan peperangan ini dikarenakan Daizen yang tidak ikut berperang. Para pemimpin klan yang telah memberikan kata-kata semangat kepada para ninja untuk berperang, mencoba mengecek kesiapan para prajuritnya. Namun betapa terkejutnya mereka, jumlah ninja yang ikut berperang sangatlah sedikit dari yang diperkirakan. Para pemimpin klan pun kebingungan. Di sisi lain negeri Iga, para ninja terkuat Iga, termasuk Mumon beserta istrinya telah melarikan diri dari peperangan untuk menuju Kyoto. Pada pagi harinya, saat serangan terjadi, para ninja yang menghadang kocar-kacir karena jumlah mereka yang sangat sedikit. Mereka dengan mudahnya dihabisi pasukan Nobukatsu. Dari ketiga jalur penyerangan yang direncanakan, semua pasukan Nobukatsu berhasil membantai para ninja yang menghadang. Di tempat lain, Okuni yang melihat Nezumi, bertanya kepada Mumon di mana orang tuanya. Mumon berkata bahwa Nezumi merupakan korban perang yang diculik oleh ninja Iga, untuk dididik menjadi ninja. Ia berkata bahwa para warga dan anak-anak yang lemah tidak akan memiliki kesempatan hidup, untuk melarikan diri dari perang melawan klan Oda. Mendengar itu, Okuni yang merasa kasihan. Okuni pun marah terhadap Mumon yang melarikan diri dari peperangan. Ia meminta agar Mumon dan ninja lainnya ikut bergabung dalam perang. Okuni segera mengeluarkan pusaka Ise yang telah diberikan oleh Mumon. Mumon yang sangat mencintai istrinya, segera menuruti permintaan Okuni. Dengan cepat ia berlari dan berteriak mengumumkan bahwa kotak yang ia pegang adalah pusaka Ise yang harganya sangat mahal. Ia berkata bahwa siapapun yang ikut dalam berperang akan mendapatkan hadiah yang besar. Masing-masing akan diberikan hadiah yang sangat besar jika mampu membunuh Nobukatsu dan para jenderalnya. Semua ninja yang mendengar itu pun, berteriak dengan jiwa yang membara. Mumon bersama para ninja terkuat Iga lainnya, berlari tanpa henti dengan semangat yang luar biasa menuju peperangan yang sedang terjadi. Di tengah perjalanan, dengan cepat para ninja itu berganti kostum serba hitam. Melihat kedatangan Mumon beserta pasukannya, para ninja yang awalnya ketakutan dan bersembunyi, bersemangat kembali. Apalagi setelah mendengar hadiah yang diberikan jika membunuh para petinggi prajurit Nobukatsu. Mumon dengan cepatnya membunuh para petinggi Nobukatsu dan berteriak bahwa dia yang pertama mendapatkan hadiahnya. Setelah mendengar itu, para ninja lainnya pun ikut bersemangat untuk membantai para prajurit Nobukatsu.
Skill dan ilmu luar biasa pun ditunjukkan oleh para ninja Iga. Jurus-jurus yang biasa kita lihat di komik dapat kita lihat di sini. Dengan mudahnya mereka membalikan keadaan perang, dikarenakan hadiah besar yang ditawarkan oleh Mumon. Shimoyamaka yang ketakutan, meminta perlindungan Mumon dan ninja lainnya. Mumon yang tahu kalau Nobukatsu tidak ada di sana, segera pergi untuk mencarinya, begitu pula dengan ninja di dekatnya. Kai yang sendirian akhirnya dengan mudah dibunuh oleh Sakyo. Di sisi perang lainnya, Mumon akhirnya menemukan keberadaan Nobukatsu. Nobukatsu yang ketakutan melihat Mumon, segera melarikan diri dari kejaran Mumon dan ninja lainnya. Nobukatsu yang mengira telah berhasil melarikan diri, terkejut dengan kemunculan Mumon yang tiba-tiba. Mumon segera melompat ke arah Nobukatsu, tetapi dari kejauhan Daizen datang dan menembak panah ke arah Mumon. Mumon yang berhasil menahan panah Daizen, segera melompat ke arah Daizen untuk menyerangnya dengan menggunakan jurus genjutsunya. Namun Daizen dengan sigap menebas pedangnya ke arah Mumon, Mumon pun terlempar jauh. Mumon kembali bangun. Ia kesal rompinya rusak karena hunusan pedang milik Daizen. Akhirnya Mumon membuka rompi yang selama ini tidak pernah ia lepas. Dengan dilepasnya rompi itu Mumon sekarang ini sangatlah lincah karena tidak ada beban berat yang ia bawa. Dengan gesit dan lincahnya, Mumon menghindari semua serangan para prajurit Nobukatsu. Dengan sekejap mata, pasukan itu dikalahkannya. Tiba-tiba dari balik semak Mumon muncul untuk melakukan serangan diam-diam kepada Daizen. Mumon dan Daizen dengan sekuat tenaga melakukan kontes kekuatan. Daizen yang terluka di bagian tangannya sudah kesusahan untuk mengangkat pedangnya. Di saat itu Nobukatsu secara tiba-tiba menembakkan panah ke arah Mumon, dan Mumon terlempar jauh terkena panah itu. Di dalam kuil negeri Iga, seorang ninja datang membawa kabar bahwa negeri Iga telah memenangkan peperangan melawan Nobukatsu. Semua rakyat berteriak penuh kegembiraan. Okuni yang mendengar itu segera menghampiri ninja itu untuk menanyakan keberadaan Mumon. Dengan santainya ninja tersebut mengatakan bahwa Mumon telah mati. Mendengar itu, Okuni pun terkejut. Di malam harinya di benteng Ise, Nobukatsu yang mundur bersama pasukannya, sedang mengecek pasukan yang sedang terluka. Tiba-tiba Sakyo datang dengan penuh luka, Daizen pun senang melihatnya masih hidup. Di saat Nobukatsu ingin beristirahat, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang prajurit. Ternyata prajurit itu adalah Mumon yang sedang menyamar. Di saat Mumon hendak membunuh Nobukatsu, Heibei yang telah menyadarinya, datang untuk menghentikan Mumon. Mumon berhasil selamat dari tembakan panah dari Nobukatsu sebelumnya. Di saat bersamaan semua prajurit yang berada di dalam benteng merupakan ninja-ninja terkuat yang ikut menyamar bersama Mumon. Heibei mencoba meyakinkan Mumon, bahwa perang ini telah direncanakan oleh ke-12 Dewan Ninja. Ia mengatakan bahwa Mumon telah diperalat oleh para pemimpin dewan. Namun Mumon tidak peduli. Heibei yang menyadari kalah jumlah, menyatakan, "Kawa," kepada Mumon. Pertarungan 1 lawan 1 sampai mati antara Heibei dan Mumon pun terjadi. Pertarungan yang sengit pun terjadi. Heibei dan Mumon saling tebas tanpa henti. Heibei yang merupakan salah satu ninja terkuat di Iga, memberikan perlawanan sengit kepada Mumon pada ritual Kawa ini. Di saat keduanya akan kehabisan tenaga, Mumon berhasil membunuh Heibei. Di nafas terakhirnya, Heibei mengatakan kepada Mumon bahwa ia mati secara terhormat. Di saat ninja lainnya ingin menghabisi Nobukatsu, Mumon yang kelihatan sedang kesal mengurungkan niatnya untuk menghabisi Nobukatsu. Dan mengatakan kepada Nobukatsu, bahwa ia akan datang di lain hari untuk membunuhnya. Di saat para ninja yang berada di kuil Iga sedang menikmati hasil jarahan perang, tiba-tiba dari kejauhan terlihat Mumon bersama yang lainnya, kembali dengan selamat. Okuni yang melihat itu ingin segera menghampiri Mumon, namun Okuni terkejut melihat tatapan penuh amarah dari Mumon. Di dalam kuil, para anggota dewan sedang berpesta merayakan kemenangannya.
Mumon masuk ke dalam kuil dan duduk dengan santainya. Tiba-tiba Mumon membunuh salah satu anggota dewan yang bertanya tentang keberadaan guci pusaka Ise. Mumon kesal kepada anggota dewan yang penuh dengan keserakahan, dengan memperalat para ninja demi keuntungan masing-masing. Sandayu lalu berteriak, akan memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa membunuh Mumon. Di saat para ninja hendak membunuh Mumon, Okuni datang dengan memperlihatkan guci pusaka Ise. Melihat itu, para ninja yang berada di kuil dengan cepat menyerang Okuni untuk mendapatkan guci tersebut. Mumon yang menyadari itu, berusaha untuk menyelamatkan Okuni. Namun panah beracun yang datang, mengenai salah satu bagian tubuh Okuni. Walaupun banyak panah yang menempel di tubuh Mumon, ia telah memiliki ketahanan akan racun sejak kecil. Di saat-saat sedang sekarat, Okuni bertanya mengenai nama asli Mumon. Sambil menangis, Mumon sendiri tidak mengetahui nama aslinya. Ia bercerita bahwa sejak kecil, ia sudah dibawa menuju Iga untuk dididik menjadi ninja. Okuni pun tewas. Di saat Mumon sedang meratapi kepergian Okuni, salah satu ninja diam-diam ingin mengambil guci pusaka. Namun dengan segera Mumon menghancurkannya. Mumon menyebut bahwa para warga Iga bukanlah manusia. Mumon lalu pergi membawa mayat Okuni. 2 tahun kemudian, di saat warga Iga menikmati ketenaran karena telah menang melawan Nobukatsu, Nobunaga Oda beserta Nobukatsu datang membawa pasukan yang berjumlah 44.000 pasukan, 5 kali lebih besar dibanding jumlah perang yang pertama. Dengan mudah negeri Iga pun di bumi hanguskan. Hampir semua warga Iga tewas. Dari kejauhan, Daizen menanyakan kepada bawahannya, apakah mereka menemukan mayat Mumon? Namun bawahannya mengatakan bahwa tidak ada yang melihat mayat Mumon. Daizen pun tertawa. Dia tahu bahwa Mumon masih hidup dengan menyendiri tanpa klan. Dia ingin menjadikan Mumon bawahannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara Mumon yang berkata, berani bayar berapa kamu? Daizen terkejut. Mumon saat ini sedang menyamar menjadi salah satu prajuritnya. Di balik semak-semak, Mumon berjalan melepaskan seragam prajurit yang ia kenakan. Ia menghampiri seorang anak. Anak itu adalah Nezumi yang ia anggap sebagai anaknya sendiri. Kemudian ia berjalan bersama Nezumi pulang menuju rumah. Mumon akan melatih Nezumi menjadi ninja terakhir dan yang paling kuat. Dan berakhirlah alur cerita tentang Mumon The Land of Steel ini ya guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan alur cerita film lain yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.